Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risang Panji Dermawan dengan NIM 23345561. Saya berasal dari PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional, serta memberikan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi ini. Perjalanan pendidikan nasional dimulai pada sejak era kolonialisme. Pendidikan digunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Sementara di masa setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah kabupaten untuk calon-calon pegawai dan sekolah guru. Selain itu, pada awal pelaksanaan politik etis, pribumi masih takut untuk bersekolah karena khawatir akan terpengaruh budaya barat yang dianggap tidak baik. Keadaan pendidikan yang belum merata untuk semua lapisan masyarakat menimbulkan inisiatif dari para elit untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang merupakan tonggak lahirnya pergerakan nasional. Para elit ini mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang meniru metode dan sistem mengajar barat dengan landasan cita-cita nasional. Dari mulai lahirnya organisasi Budi Utomo yang menekankan pada kemajuan bidang pendidikan, organisasi ini menganggap bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memajukan bangsa. Diikuti dengan berdirinya Sekolah Kartini yang menjadi tonggak munculnya emansipasi wanita dan kesetaraan wanita di dalam pendidikan. Hingga lahirnya Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priai atau orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi atau Indonesia yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Harapannya dengan ilmu dan pendidikan yang cukup, kita bisa memerdekakan diri sendiri baik dari aspek ekonomi, mental, rohani, dan juga jasmani. Selain itu, lewat konsep Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan adalah sarana agar peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan potensi diri dan tidak hanya terpaku pada aspek kecerdasan. Refleksi yang saya dapatkan dari materi ini adalah saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, khususnya pendidikan, jasmani, dan kesehatan, serta mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Demikianlah penjelasan singkat tentang pemahaman konsep perjalanan pendidikan Indonesia, serta refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.